Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi semuanya yang melihat rekaman untuk mata kuliah Pancasila ini. Saudara-saudara, untuk kedua kalinya kita bertemu, namun kali ini saya diminta untuk membahas bab terakhir dari mata kuliah Pancasila ini. Apa itu bab terakhir? Yaitu bab 7, mengenai bagaimana Pancasila menjadi nilai dasar dalam pengembangan ilmu. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu juga menghubungkan dengan bab-bab yang sebelumnya. Karena apa? Karena bab-bab yang sebelumnya itu adalah bab yang penting, terutama bab 1 ketika saya menyampaikan materi mengenai pengantar Pancasila. Saudara-saudara, untuk memperjelas, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab terakhir, yaitu bab 7. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Kita lihat ya, mengapa sih alasan-alasannya. Namun, saudara-saudara, sebelum nanti kita sampai pada bahasannya, maka terlebih dahulu, seperti biasa, saya menyampaikan pertanyaan pemicu atau trigger question. Apa itu pertanyaan pemicunya? Apa sih yang pertama? Apa sih beda pengetahuan dan ilmu? Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu ilmu? Jadi ini adalah pertanyaan pemicu yang harus saudara bahas atau saudara diskusikan pada saat nanti saudara mempunyai kesempatan untuk melakukan tatap muka virtual, baik dengan fasilitator ataupun juga dengan tutor. Saudara-saudara, saya ingin memulai paparan ini dengan prolog, yaitu sebuah prolog yang akan melihat bagaimana sih akal budi dan nurani menjadi penting bagi kita dalam mempelajari sebuah ilmu, ataupun juga ketika kita nanti berprofesi di bidang ilmu tertentu. Saya mengambil bahan ini dari tulisan Profesor Arif Sidarta. Beliau adalah guru besar ilmu hukum dari Universitas Katolik Parahyangan. Dengan judulnya yaitu Ilmu Hukum Indonesia. Profesor Arif Sidarta itu sudah berpulang beberapa tahun yang lalu, namun saudara-saudara, ilmu yang ditinggalkan itu tidak pernah hilang bersama dengan berpulangnya beliau. Ilmu itu tetap ada bersama kami yang melanjutkan, bersama saudara yang melanjutkan jejak-jejak pemikiran beliau. Saya mulai, saudara-saudara, bahwa faktor yang secara fundamental membedakan manusia dari makhluk lainnya di bumi itu apa? Saudara sudah banyak mengetahui, yaitu manusia sejak kelahirannya sudah dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani. Dengan akal budi dan hati nurani itu, kemampuan akal budi dan hati nurani itu berkembang bersama dengan perkembangan proses pendewasaan manusia itu sendiri. Jadi, saudara-saudara, ketika kita masih baru lahir, maka akal budi dan nurani kita tentu akan berbeda dengan akal budi dan nurani kita pada saat kita sudah berusia dewasa. Dan perkembangan-perkembangan itu akan mempengaruhi akal budi dan nurani manusia. Dan adanya serta bekerjanya akal budi dan nurani itu menyebabkan manusia memiliki kemampuan untuk menyadari keberadaannya di dunia. Jadi ketika Anda hadir, ketika Anda sudah melewati umur-umur tertentu, dan Anda memenuhi tumbuh kembang, kewajiban tumbuh kembang Anda, maka Anda akan mengetahui apa arti kehadiran Anda di dunia ini. Misalkan, saudara-saudara, bagaimana arti yang paling kecil, paling dibandingkan dengan masyarakat, keluarga itu adalah paling kecil, satuan yang paling kecil. Bagaimana arti kehadiran Anda di dalam sebuah keluarga?
Misalkan Anda itu adalah menjadi anak yang dinanti-nantikan, atau Anda adalah anak yang nomor satu, ataupun Anda anak bungsu, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya usia, maka Anda akan tahu, oh, saya sebagai anak sulung, maka saya harus mempunyai atau melaksanakan kewajiban-kewajiban saya untuk melindungi dan membimbing adik-adik saya. Akibatnya, saudara-saudara, manusia menyadari adanya berbagai hal lain, termasuk sesama manusia, di dalam dunia selain dirinya sendiri, sejauh yang tertangkap oleh panca indera. Ketika Anda memasuki dunia sekolah, maka Anda berinteraksi dengan teman-teman Anda berinteraksi dengan guru-guru Anda berinteraksi dengan staf administrasi, dan lain sebagainya. Bahkan saudara berinteraksi dengan ada warung, ya, pemilik warung tempat Anda jajan, dan lain sebagainya. Jadi Anda akan menyadari bahwa Anda akan berbeda dengan guru Anda akan berbeda dengan staf administrasi, Anda bahkan pun akan berbeda dengan teman-teman Anda. Meskipun sebagai manusia selalu ada persamaan-persamaan. Dan itu Anda dapat lakukan karena yang sepanjang atau sejauh tertangkap oleh panca indera Anda. Jadi bagaimana mata Anda melihat itu, kemudian bagaimana telinga Anda mendengar percakapan-percakapan, dan lain sebagainya. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana Anda melihat keberadaan Anda di dalam lingkungan sosial semacam itu. Bekerjanya akal budi, nurani, dan panca indera, saudara-saudara, dalam kaitan satu dengan lainnya, menyebabkan manusia memiliki kesadaran dan kemampuan memahami realitas yang menyandang fungsi logikal. Dan bekerjanya fungsi logikal itu menyebabkan realitas yang tertangkap dalam kesadaran manusia melalui panca indera dapat menjadi tertata, terstruktur, bermakna, dan dapat dipahami oleh manusia yang akan mempengaruhi cara manusia itu berperilaku dalam menjalani kehidupan di dunia. Realitas yang semula tampak chaos menjadi kosmos, menjadi realitas yang beraturan dan berstruktur. Jadi ketika Anda berada di dalam satu lingkungan masyarakat tertentu, yang tadinya Anda berpikir bahwa di situ tidak ada hukum, tidak ada aturan-aturan, namun dengan logika-logika Anda, ternyata ada juga ya hukum di lingkungan sosial. Paling kecil misalkan keluarga, tidak ada aturan tertulis, tetapi ada aturan-aturan dalam keluarga yang biasanya tidak tertulis. Misalkan apa? Misalkan aturan keluarga itu adalah aturan atau kaidah sopan santun, bahwa seorang anak itu harus bertingkah laku sopan santun kepada orang yang lebih tua. Bukan hanya kepada orang tuanya, tetapi kepada orang yang lebih tua, baik kepada kakeknya, kepada neneknya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ada yang disebut sebagai kaidah-kaidah sosial yang mengatur kehidupan di lingkungan sosial mereka. Jadi di dunia ini bukan hanya ada kaidah hukum, tetapi juga ada kaidah agama, kaidah sosial lainnya, yaitu kaidah sopan santun, serta kaidah kesusilaan. Dan saudara-saudara, dengan melihat itu semua, yang semula Anda pikir tidak ada aturan, tetapi kemudian dengan logika Anda, fungsi-fungsi logikal Anda, maka Anda akan memahami, oh iya ya, ada aturan-aturan, dan aturan-aturan itu menjadikan lingkungan sosial menjadi beraturan, terstruktur, dan lain sebagainya. Sekarang setelah kita tahu mengenai akal, budi, dan nurani, saudara-saudara, dan ini merupakan pijakan yang sangat penting ketika Anda nanti bertingkah laku, termasuk juga ketika kita mempelajari bagaimana Pancasila itu menjadi dasar bagi pengembangan keilmuan. Sekarang saya masuk pada prolog yang kedua, yaitu ilmu dan filsafat, yang saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Filsafat Ilmu, yang dikarang oleh Profesor Yuyun S. Surya Sumantri. Ini ada dialog antara orang awam dan filsuf. Orang awam bertanya kepada sang filsuf itu, bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Maka filsuf itu akan menjawab, atau filsuf itu menjawab, ketahuilah apa yang kau tahu, dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu.
Jadi ini adalah jawaban filsuf terhadap pertanyaan dari orang awam tadi. Bagaimana caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Jadi menurut filsuf, ketahuilah apa yang kau ketahui dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Pengetahuan, saudara-saudara, dimulai dengan rasa ingin tahu. Sedangkan kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya, yaitu rasa ingin tahu, kemudian juga keraguan-raguan. Oleh karena itu, berfilsafat berarti berendah hati, bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang tidak berbatas. Jadi, kalau kita menyadari kehadiran kita di dunia tadi, meskipun kita punya akal budi tadi, bahwa kita dapat memotret semua fenomena melalui panca indera kita, tetapi tetap ada hal-hal yang memang kita tidak ketahui di dalam alam semesta ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, berfilsafat itu mengajarkan kita rendah hati. Berfilsafat mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia tidak mungkin kita mengetahui semuanya. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang pada diri kita sendiri. Yang pertama, dengan pertanyaan, apa yang saya ketahui tentang ilmu? Yang kedua, bagaimana saya tahu bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Yang ketiga, mengapa kita mesti belajar ilmu? Dan yang keempat, kriteria apa yang dipakai untuk menentukan kebenaran secara ilmiah? Ini hanyalah beberapa pertanyaan, saudara-saudara, dari sekian banyak pertanyaan mengenai mengapa kita membutuhkan filsafat ilmu. Ini adalah antara lain 4 pertanyaan yang saya kemukakan kepada saudara-saudara. Bagaimana sekarang karakteristik berpikir filsafat? Yang pertama, yaitu sifat menyeluruh. Mengapa atau apa artinya sifat menyeluruh itu? Artinya, saudara-saudara, atau maknanya, tidak puas hanya mengenal ilmu dari hanya segi pandang ilmu itu sendiri. Bagaimana kaitan ilmu dengan moral? Bagaimana kaitan ilmu dengan agama? Misalnya seperti saya mengambil atau saya belajar mengenai ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tata negara. Berpikir secara filsafat artinya bukan hanya berpikir dari aspek ilmu hukum tata negara saja. Misalkan saya menjumpai satu fenomena yang ada pada saat ini. Contohnya, saudara-saudara, yang baru-baru saja terjadi, yaitu bagaimana Dr. Saiful Mahdi. Beliau adalah dosen di Universitas Syah Kuala. Dr. Saiful Mahdi dijatuhi hukuman penjara 3 bulan karena dipidana karena dianggap melanggar, karena sudah diputuskan melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, melanggar, melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian saya menanggapi fenomena itu bukan hanya dari aspek ilmu hukum tata negara, tetapi juga kaitan ilmu hukum tata negara misalkan dengan hak asasi manusia. Bagaimana kaitan ilmu hukum tata negara dengan moral? Bagaimana kaitan ilmu hukum tata negara dengan ilmu politik? Itu hanyalah salah satu contoh saja. Oleh karena itu, karakteristik berpikir filsafat itu yaitu sifat menyeluruh. Artinya, tidak puas hanya mengenal ilmu dari hanya segi pandang ilmu itu sendiri. Karakter yang kedua, saudara-saudara, yaitu sifat mendasar. Apa arti dari sifat mendasar? Yaitu tidak selalu menerima bahwa ilmu itu benar. Jadi tidak taken for granted bahwa ilmu yang kita terima itu adalah ilmu yang benar. Jadi akan selalu mempertanyakan. Oleh karena itu yang ketiga yaitu sifat spekulatif. Artinya atau maknanya menganalisis sesuatu berlandaskan dasar-dasar yang dapat diandalkan atau logis. Jadi tidak selalu spekulatif. Anda tahu spekulatif itu adalah menduga-duga gitu ya, kemudian mengira-ngira, boleh menduga, boleh mengira, tetapi kita harus mencari mampu untuk menjawab spekulasi itu
dengan dasar-dasar yang dapat diandalkan atau logis. Saudara-saudara, ilmu itu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ada 3 ciri, saudara-saudara. Yang pertama adalah ontologis. Maknanya, ontologis itu menunjuk pada objek apa yang ditelaah ilmu. Misalnya ketika saya belajar ilmu hukum tata negara, maka yang ditelaah itu adalah negara. Objeknya adalah negara. Ketika teman saya belajar misalkan ilmu komputer, maka apa objek kajiannya? Apakah sistem di dalam komputer itu atau apapun? Saya kurang dapat memberikan contoh kalau dari sudut teknik atau eksakta, karena saya kebetulan berlatar belakang non eksakta. Kemudian yang kedua adalah epistemologis. Jadi bagaimana proses yang memungkinkan ditimbaknya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana prosedurnya? Bagaimana, apakah cara, teknik, atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Atau dengan kata lain, epistemologis itu senantiasa menunjuk pada metodologi. Dan yang ketiga adalah aksiologis. Untuk apa digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan dengan kaidah moral? Untuk apa ilmu hukum tata negara dibuat? Untuk apa hadirnya ilmu ekonomi? Untuk apa hadirnya ilmu kedokteran? Dan lain sebagainya. Nah, itu adalah menunjuk pada aksiologis, saudara-saudara. Saat ini kita akan mulai masuk pada materi dari bab 7 itu sendiri. Jadi Anda sudah mendapatkan prolog berupa akal budi dan nurani. Kemudian yang kedua, bagaimana filsafat, berpikir filsafat, dan bagaimana sih satu pengetahuan itu disebut sebagai ilmu. Sebagai pendahuluan, saudara-saudara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu sangat cepat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Siapa bisa mengira pandemi tiba-tiba datang, saudara-saudara, kemudian kegiatan-kegiatan akademik, baik ketika Anda sedang di SMA ataupun juga mahasiswa-mahasiswa di universitas, mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak dapat lagi tatap muka dilakukan atau secara luring dilakukan. Semua dilakukan secara daring. Anda tidak dapat lagi bertemu dengan teman-teman Anda. Kami tidak dapat lagi bertemu dengan mahasiswa kami. Bahkan kami juga tidak dapat bertemu dengan para kolega kami. Kami mengadakan rapat secara daring melalui media Zoom misalkan. Nah, itu semua, saudara-saudara, adalah contoh bagaimana IPTEK dapat mengakomodasi, dapat memfasilitasi satu perubahan yang secara mendadak terjadi. Dan pengembangan IPTEK itu tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Karena IPTEK itu bukanlah sesuatu yang berada di dalam ruang kosong atau di dalam ruang hampa. Dia dikembangkan oleh manusia. Oleh karena itu, dia akan selalu berada di dalam ruang-ruang budaya, ruang sosial, dan lain sebagainya. Dan perkembangan IPTEK oleh karenanya akan bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Dengan demikian, saudara-saudara, kita dihadapkan pada dua sisi. Di satu pihak, dibutuhkan semangat objektivitas, namun di lain pihak, IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Jadi di satu sisi, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi itu membutuhkan objektivitas. Namun di sisi lain, saudara-saudara, pengembangan IPTEK itu pun perlu memperhatikan atau mempertimbangkan budaya dan agama. Kenapa? Karena agar perkembangan ilmu itu tidak merugikan umat manusia. Karena pada dasarnya ilmu itu dikembangkan untuk kemanusiaan atau humanity. Tidak boleh kita melakukan pengembangan ilmu hanya dengan alasan ilmu itu sendiri,
atau science for the sake of science. Jadi pada dasarnya pengembangan keilmuan itu haruslah diarahkan untuk kemanusiaan, untuk membuat peradaban manusia menjadi lebih baik lagi. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, saudara-saudara. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saudara-saudara, iptek itu gayut dengan nilai budaya dan agama, selaras dengan nilai budaya dan agama. Sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Yang kedua, saudara-saudara, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religious. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek itu memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Misalkan ilmu kedokteran itu adalah pasti punya hukum-hukum sendiri, dan mereka yang penganut pada yang kedua ini, kemungkinan yang kedua, mereka hanya akan memperhatikan bahwa perkembangan ilmu itu hanyalah semata-mata karena ilmunya itu sendiri. Jadi mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu itu sendiri. Jadi tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan agama. Kemungkinan yang ketiga, saudara-saudara, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, dan ini merupakan faktor internal. Tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal, yaitu budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Contohnya, saudara-saudara, bagaimana sekarang para ilmuwan sedang mengembangkan vaksin untuk COVID-19, untuk COVID-19. Apakah pengembangan vaksin itu akan pengembangan yang berdiri sendiri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmu, semata-mata hanya pertimbangan ilmu untuk kemajuan ilmu, ataukah pengembangan vaksin itu, saudara-saudara, memang diperlukan untuk yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, apakah pengembangan vaksin seperti vaksin tadi itu masuk pada tendensi yang ketiga gitu ya. Jadi iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Relasi yang paling ideal, saudara-saudara, antara iptek dan nilai budaya serta agama tertentu terletak pada fenomena yang pertama sebetulnya. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Fenomena yang kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Sedangkan fenomena yang ketiga, saudara-saudara, menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Jadi kita berharap kita berada pada fenomena ketiga, namun akan lebih ideal apabila kita berada pada fenomena yang pertama tadi. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus saudara miliki, harus saudara perlihatkan kepada para dosen di mata kuliah ini, termasuk juga kepada para fasilitator dan juga para tutor. Sekarang kita masuk pada bagian pertama, bagian A, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan. Bagaimana konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Ada beberapa konsep, saudara-saudara. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Jadi yang pertama, tidak boleh bertentangan. Iptek, pengembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, saudara-saudara, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dan keterlibatan nilai-nilai Pancasila ini ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Jadi dikembalikan kepada ilmuwannya itu sendiri. Dan yang ketiga, saudara-saudara, nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Namun, saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Jadi konsepsinya seperti ini, saudara-saudara. Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Namun di dalam prakteknya belum tentu ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Yang keempat, saudara-saudara, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Dan ini sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, saudara-saudara, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Nah, jadi bagaimana sebagai seorang ilmuwan itu senantiasa memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai bahan-bahan pertimbangan. Bagaimana memasukkan nilai misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana memasukkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika misalkan ilmuwan itu sedang mengembangkan bagaimana sih sebuah public policy yang baik itu. Jadi ketika dia mengembangkan teori-teori mengenai public policy atau kebijakan publik dikaitkan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah dapat dibenarkan seorang ilmuwan melahirkan teori misalkan public policy yang baik itu adalah public policy yang dibuat oleh segelintir dan bermanfaat misalkan bagi kalangan-kalangan tertentu yang kuat secara modal, misalkan ya ada teori semacam itu. Kemudian yang kedua, kita masuk pada urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kehadiran iptek itu, saudara-saudara, di sekitar kita itu ibarat pisau bermata dua, ibarat dalam satu koin, dua sisi dari satu koin yang sama. Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Tetapi di pihak lain, iptek itu juga dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Kita masih ingat, saudara-saudara, contoh mengenai bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ketika ilmuwan-ilmuwan itu mengembangkan bom atom, lebih membuat bom atom mempunyai daya ledak yang lebih besar, misalkan. Nah, kalau kita mengembangkan ilmu-ilmu semacam itu, maka harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ilmu itu justru dapat memusnahkan peradaban umat manusia. Karena tadi pada dasarnya ilmu itu harus bermanfaat bagi kemanusiaan dan peradaban manusia. Oleh karena itu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu ada yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan.
Nah, jadi ini adalah pentingnya. Mengapa Pancasila itu penting digunakan sebagai dasar pengembangan keilmuan? Alasan yang pertama adalah alasan pluralitas nilai. Jadi Pancasila itu akan menjadi pemersatu di dalam pluralitas nilai tersebut, saudara-saudara. Jadi Pancasila itu meniscayakan keragaman, keberagaman. Pancasila itu tidak meniscayakan satu hal yang semuanya sama, gitu ya. Kemudian yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap kehidupan lingkungan hidup. Kemudian kita tahu juga, saudara-saudara, bagaimana kemajuan-kemajuan iptek, misalkan itu menyebabkan lingkungan hidup kita menjadi rusak. Kita butuh, pada satu masa kita menggunakan tas plastik. Begitu banyaknya, dan itu tas plastik itu pasti ditemukan karena pengembangan ilmu. Namun karena tas plastik di mana-mana sudah demikian menggunung, maka sekarang terjadi gerakan tidak lagi menggunakan plastik. Nah, itu adalah contoh, saudara-saudara, salah satu contoh bagaimana pengembangan ilmu itu dapat mengganggu bahkan merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, saudara-saudara, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global itu ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, kemudian gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi tadi yang apa urgensinya. Nah, sekarang menanya alasannya. Yang pertama, dan ini masih berkaitan, saudara-saudara. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal, maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Bagaimana penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lain-lain di Kalimantan, Sumatera, Papua, itu menggunakan teknologi canggih dan mempercepat kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Pragmatisme itu, saudara-saudara, bisa menyebabkan persoalan-persoalan menjadi lebih serius. Karena apa? Karena pragmatisme, karena kalau masyarakat itu cenderung bertindak pragmatisme, maka tidak akan ada lagi pemikiran-pemikiran kenapa sih kita perlu bertingkah laku sesuai untuk melindungi alam? Kan yang penting buat kita mudah untuk mendapatkan air, kita mudah untuk misalkan membangun jalan gitu ya. Yang penting dan kita mudah untuk membuka hutan, meskipun hutan itu adalah hutan adat misalkan, dan kita kemudian merambah isinya. Kemudian berpikiran pragmatis, misalkan perkebunan dengan skala besar akan dibuka. Kemudian bagaimana cara yang paling praktis, yaitu dengan cara membakarnya. Dan itu pada akhirnya nanti akan menimbulkan kebakaran hutan yang lebih luas. Nah, cara-cara pragmatis macam itu, saudara-saudara, sangat membahayakan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis, kemudian juga menjadi free rider, penumpang gelap, kemudian sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting. Namun, saudara-saudara, nilai-nilai kearifan lokal yang tadi disampaikan bukan hanya penyimpangan terhadap nilai-nilai kearifan lokal itu bukan hanya didominasi oleh masyarakat. Justru, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan adalah
ketika nilai-nilai kearifan lokal tadi disimpangi oleh mereka yang sedang memegang jabatan-jabatan tertentu. Misalkan, saudara-saudara, sebagai contoh, Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus mendapatkan kritikan luas di masyarakat, ya. Kemudian tidak memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, artinya, saudara-saudara, musyawarah untuk mufakat itu menjadi tidak diperhatikan lagi. Kemudian juga voting di ruang-ruang sidang. Jadi musyawarah mufakat bukan lagi diutamakan, tetapi digantikan hal yang utama di dalam pengambilan keputusan, yaitu voting. Sekarang kita akan masuk pada menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana sumber historisnya. Kita bisa lihat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melalui frasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini, saudara-saudara, berarti berkaitan dengan ilmu. Nah, sekarang bagaimana di dalam praktek penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan? Saya mengutip di sini beberapa contoh dari modul juga yang saudara sudah miliki, yaitu ketika Bung Karno di dalam rangkaian kuliah umum Pancasila, Dasar Falsafah Negara pada tanggal 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Ini diambil dari buku yang ditulis oleh Profesor Sofyan Effendi. Beliau adalah rektor UGM pada saat itu. Ya. Nah, jadi Bung Karno itu selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak pada tahun 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satunya, saudara-saudara, yang sangat berperan adalah Universitas Gadjah Mada, karena di sana ada pusat studi Pancasila. Kemudian juga kita temukan di tulisan Dr. Daud Yusuf, beliau itu pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era 1980-an. Dalam artikelnya berjudul Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan. Menurutnya, Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai, sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan atau judgement tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal. Nah, jadi bagi seorang ilmuwan, saudara-saudara, maka sila-sila dalam Pancasila itu haruslah dapat digunakan sebagai kriteria gitu ya untuk menilai tadi sebelum membuat sebuah putusan. Jadi harus dipertimbangkan betul. Kemudian juga Profesor Dr. Tengku Yaakob, kemudian beliau mengatakan, untuk itu 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah monoteisme, yaitu yang direfleksikan dari ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, humanisme dan solidaritas karya negara, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, nasionalisme dan solidaritas warga negara, persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, demokrasi dan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dalam perwakilan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial. Nah, jadi ini adalah 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila, gitu ya, yang harus mencakup segala persoalan etik dalam iptek. Masih di bagian menggali, saudara-saudara, ada yaitu Kunto Wijoyo juga mengemukakan
pikiran-pikirannya di dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan itu sebagian besar adalah ilmuwan-ilmuwan dari mulai Profesor Tengku Yaakob, kemudian Daud Yusuf, gitu ya, kemudian Kunto Wijoyo ini. Dan Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Yang pertama yaitu universalisasi. Apa artinya? Melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. Nah, jadi ini harus ada universalisasi. Jadi Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi itu dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Yang pertama yaitu mencapai universalisasi, kemudian yang kedua yaitu transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi Pancasila itu menjadi sangat penting, saudara-saudara. Terutama yang kedua, yaitu untuk mencegah terjadinya dehumanisasi. Kemudian yang pertama tadi, yaitu mencapai universalisasi. Dia Pancasila itu harus mampu untuk melepaskan simbol-simbol dengan keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial. Gitu. Jadi misalkan pasar bebas gitu ya, penanaman modal asing itu lebih baik. Jadi membuka penanaman modal asing di semua bidang itu pasti lebih baik dibandingkan dengan menggunakan daftar negatif atau negatif list untuk penanaman modal asing. Jadi negara membuka seluas-luasnya, misalkan itu dalam hal misalkan kebijakan negara itu didorong oleh masukan dari seorang ilmuwan. Nah, padahal saudara-saudara, Pancasila itu diharapkan untuk mencapai terjadinya tadi universalisasi, yaitu bagaimana jangan sampai terjadi penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial. Kemudian juga yang kedua transendentalisasi tadi untuk mencegah terjadinya dehumanisasi. Kemudian ahli yang lainnya yaitu Profesor Dr. Muladi, kedudukan Pancasila sebagai common denominator values, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter values dan counter culture, melalui bagaimana mengcounter nilai dan mengcounter budaya. Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkan pada posisi in between. Jadi bagaimana letak Pancasila dan ilmu pengetahuan itu? Beliau meletakkannya in between, yaitu antara operational science yang didasarkan pada regularity occurring phenomena dengan non-origin science yang didasarkan atas non-repeatable events yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai common denominator value study, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia sekaligus sebagai kerangka acuan bersama. Kalau dengan cara berpikir filsafat tadi, saudara-saudara, yaitu bahwa tidak ada satu ilmu yang lebih baik dibandingkan dengan ilmu yang lain, maka seharusnya pengembangan ilmu dan teknologi, baik ilmu eksakta maupun juga ilmu non-eksakta itu bergerak bersama-sama. Karena kedua ilmu itu diperlukan bukan hanya untuk kemajuan-kemajuan yang bersifat material gitu ya, saudara-saudara, atau tetapi juga kemajuan-kemajuan yang bersifat spiritual tadi. Bagaimana mencapai keadilan, bagaimana ilmu itu dapat memberikan kebahagiaan bagi orang dan lain sebagainya. Bagaimana pengembangan ilmu psikologi misalkan untuk meningkatkan kebahagiaan. Sekarang masa pandemi misalkan. Apakah ada studi-studi di dalam ilmu psikologi
untuk meminimalkan depresi dari seseorang gitu ya akibat pandemi ini. Nah, itu adalah contoh-contoh. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi, maka sebetulnya pengembangan keilmuan baik dari eksakta maupun non eksakta itu harus bergerak bersama-sama. Dari eksakta misalkan bagaimana vaksin dapat mempercepat gitu ya dengan pembuatan vaksin itu yang didasarkan pada metode-metode ilmiah yang dapat dibenarkan, jadi secara objektif dia juga diterima menggunakan metode-metode ilmiah, tetapi juga yang lainnya, saudara-saudara, juga harus dipertimbangkan dengan nilai-nilai budaya dan agama tadi. Kemudian juga pengembangan, selain pengembangan vaksin, kemudian juga saya sampaikan tadi, bagaimana ilmu-ilmu sosial juga mengembangkan teori-teori mengenai bagaimana kebijakan publik yang baik, bagaimana kebijakan publik yang ramah kepada partisipasi publik, dan lain sebagainya. Nah, itu semua haruslah didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian juga ada ahli yang lain, Profesor Dr. M. Sastra Prateja. Beliau juga mengemukakan Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan. Ada dua peran Pancasila dalam pengembangan ipteknya. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita bicara Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, maka Pancasila itu haruslah dipahami secara utuh oleh mereka yang memegang atau mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan. Termasuk di sini kebijakan-kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kembali lagi tadi kepada contoh, bahwa ketika kita berpikir secara filsafat, maka tidak ada ilmu yang lebih rendah dibandingkan dengan ilmu yang lain. Semua ilmu itu pasti bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam kebijakan-kebijakan pengembangan keilmuan, kedua hal tersebut, yaitu ilmu eksakta dan ilmu non-eksakta, haruslah dikembangkan bersama-sama. Nah, itu merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh mereka yang pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini artinya diemban oleh mereka yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu para ilmuwan itu. Jadi bagaimana para ilmuwan itu memaknai Pancasila ketika dalam arti bagaimana menggunakan Pancasila itu sebagai dasar pengembangan iptek yang dia geluti. Oleh karena itu, saudara-saudara, berdasarkan pendapat tadi, Profesor Sastra Prateja tadi, peran pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan, karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kemudian ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis. Kemudian iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan. Kemudian prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat dan kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi dari prinsip keadilan sosial. Kemudian peran yang kedua, saudara-saudara, jadi yang saya ingatkan lagi yang tadi ini, peran yang pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan keilmuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tadi adalah pendapat dari Profesor Sastra Prateja. Kemudian yang tadi saya sampaikan, bukan hanya di sini kebijakan pengembangan keilmuan, jangan kemudian bagi saya tidak semata-mata dapat diserahkan kepada para ilmuwan itu sendiri, termasuk juga harusnya pembentuk kebijakan dari pengembangan ilmu pengetahuan itu, di mana pembentuk kebijakan itu biasanya adalah mereka yang sedang mempunyai atau sedang menjadi pemimpin bangsa.
Ini peran kedua yang tadi, saudara-saudara, yaitu pengembangan iptek, terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Kemudian iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa akan datang. Kemudian pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global, artinya membantu manusia menjadi relatif lebih mudah untuk melakukan pergerakan-pergerakan dari satu tempat misalkan ke tempat lain dan lain sebagainya. Kemudian iptek juga harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya adalah pembuatan vaksin. Kemudian iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Jadi iptek itu juga harus ditujukan untuk membantu mencapai keadilan sosial. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara, di bidang ekonomi, karena ekonomi itu menjadi salah satu bidang ilmu yang sangat penting bagi kita semua, bagi kehidupan masyarakat. Saya mengambil pendapat dari Profesor Mugyarto. Beliau adalah guru besar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Beliau terkenal sebagai penganut ekonomi kerakyatan. Dan ini menurut beliau ada 5 ciri ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kemudian kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah ke pemerataan sosial atau egalitarianism. Kemudian yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Dan yang keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dan saya yakin beliau itu berangkat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan. Dan yang kelima, saudara-saudara, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan Profesor Mugyarto, kalau saya membaca, saya menafsirkan ciri yang kelima ini, tidak bisa, saudara-saudara, kegiatan-kegiatan ekonomi itu diletakkan di dalam paradigma sentralisasi, melainkan harus dimungkinkan menggunakan paradigma desentralisasi. Artinya pembangunan atau kegiatan-kegiatan ekonomi itu juga dilakukan ke daerah-daerah. Jadi bukan porosnya bukan di Jakarta gitu ya. Titiknya itu bukan hanya semata-mata di Jakarta. Tetapi justru harusnya kegiatan-kegiatan ekonomi itu didesentralisasikan seluas-luasnya. Agar apa? Agar masyarakat-masyarakat di daerah itu mampu menggerakkan perekonomian di daerahnya dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai keadilan sosial. Sekarang kita masuk pada sumber sosiologis. Kalau tadi kita sudah tahu sumber historisnya, kemudian kita masuk pada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, saudara-saudara, kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika masyarakat di Semenanjung Muria itu menolak perencanaan pembangunan pusat listrik tenaga nuklir. Nah, jadi masyarakat menolak, dan ini pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir ini adalah inisiatif atau program dari pemerintah pusat. Nah, masyarakat Muria itu belum dapat menerima pembangunan tenaga listrik nuklir. Karena apa? Karena penolakan masyarakat itu dikhawatirkan nanti akan terjadi kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia. Anda
masih mungkin Anda belum lahir gitu ya, Anda bisa buka melalui Google, Chernobyl itu apa? Itu tragedi kemanusiaan luar biasa menurut saya. Tragedi kemanusiaan itu bukan hanya yang terjadi pada Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, tetapi juga terjadi pada kebocoran tenaga pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl. Anda bisa lihat bagaimana korbannya. Kemudian bagaimana hewan itu bermutasi dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk, saudara-saudara, dengan sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan pemerintahan. Dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pidato Soekarno itu juga patut kita lihat sebagai sebuah perjalanan atau sebuah sumber politis. Pada saat Bung Karno menerima gelar Dr. Honoris Causa pada tanggal 19 September tahun 1951. Kemudian bagaimana pada masa Orde Baru? Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat, jadi IP, yaitu pada tahun 1986. Kemudian dilanjutkan pada masa era reformasi oleh Presiden SBY dalam sambutan pada masyarakat silaturahmi, dalam acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP dan Masyarakat Ilmiah. Dan Presiden Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang atau beberapa informasi saudara-saudara yang memperlihatkan bagaimana Pancasila sebagai dasar nilai itu dilihat dari perspektif politis atau sumber politis. Dia memang tidak pernah secara apakah pada masa Orde Lama apakah secara resmi dinyatakan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Namun, saudara-saudara, secara implisit kalau kita lihat pidato-pidato oleh Bung Karno, kemudian juga oleh Presiden Soeharto, Presiden SBY, dan Presiden Habibie itu memperlihatkan bagaimana Pancasila itu seharusnya digunakan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Kita masuk pada bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, apa sih argumentasinya tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Pancasila sebagai pengembangan ilmu itu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Nah, itu tadi yang saya katakan, secara eksplisit memang mungkin belum pernah, tetapi secara implisit kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan gitu ya, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanism. Kajian tentang Pancasila pada masa itu sebagai dasar pengembangan ilmu memang secara khusus itu baru mendapatkan perhatian dari para ilmuwan, khususnya di perguruan tinggi, yaitu di Universitas Gadjah Mada. Jadi memang kajian-kajian secara ilmiah itu dilakukan oleh para ilmuwan yang terdapat di berbagai perguruan tinggi. Salah satunya adalah di UGM atau di Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila, yaitu yang pertama berkaitan dengan kapitalisme. Jadi mengapa Pancasila itu akan mengalami sebagai dasar dari pengembangan keilmuan, dia akan mengalami tantangan apa saja. Yang pertama itu adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia, saudara-saudara. Kita tahu bahwa sekarang itu sangat terasa. Padahal pasal 33 kita mengatakan bahwa kita tidak menganut secara implisit, menurut saya kita tidak menganut kapitalisme. Jadi kapitalisme itu merupakan satu yang sangat ditentang oleh para founding fathers kita.
Tapi kita tidak dapat negasikan bahwa pada saat ini Indonesia pun terlanda kapitalisme itu. Kemudian yang kedua adalah globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kebijakan-kebijakan pengembangan keilmuan, bagaimana kebijakan-kebijakan pengembangan iptek di Indonesia. Karena di berbagai negara, saudara-saudara, pengembangan kebijakan pengembangan iptek itu yang diambil oleh para penyelenggara negara mengatakan bahwa justru dengan pengembangan iptek yang dilakukan di laboratorium itu akan membawa Indonesia gitu seharusnya atau membawa negara-negara tadi dengan ke arah dia bisa bersaing di tingkat global. AstraZeneca misalkan, kita tahu bahwa pembuatan AstraZeneca, vaksin AstraZeneca itu dilakukan di Inggris, tapi di situ ada ilmuwan Indonesia yang terlibat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi di negara-negara seperti Inggris, kemudian Amerika, karena kebijakan-kebijakan untuk pengembangan ipteknya jelas. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk menghasilkan iptek dan contohnya tadi vaksin yang berguna untuk masyarakat. Tantangan yang ketiga adalah konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Persis ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan pengembangan keilmuan di Indonesia, pengembangan iptek di Indonesia itu didasarkan oleh nilai-nilai atau sila-sila dalam Pancasila. Oleh karena itu menjadi penting untuk bagi kita rakyat, bagaimana para pemimpin kita memahami betul itu, yaitu membuat kebijakan berdasarkan Pancasila, sila-sila dalam Pancasila. Kemudian yang keempat adalah pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat pragmatis. Ya, ini ditandai dengan ini tadi ya, keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Apakah masyarakat Indonesia itu sabar dengan proses? Misalkan untuk menghasilkan satu produk melalui laboratorium yang itu harus menggunakan atau melalui metode-metode ilmiah. Vaksin misalkan, pembuatan vaksin itu kan harus melalui metode-metode ilmiah di bidangnya. Kan nggak boleh metode ilmiah itu kemudian dilompati untuk mencapai satu target tertentu. Nah, itulah saudara-saudara salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian kita masuk pada mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi ini sekarang sifatnya ke depan. Kita lihat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah pelaksanaan kode etik ilmiah. Nah, ini diikuti tidak gitu ya. Jadi pelaksanaan kode etik ilmiah ini sebetulnya merupakan cerminan dari sila pertama. Kemudian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai dengan kemampuannya yang tertinggi. Bagaimana mungkin ke depan Pancasila itu dapat bisa menjadi dasar pengembangan keilmuan kalau ilmuannya saja tidak boleh mempunyai pendapat yang berbeda? Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi bisa maju gitu ya? Kalau misalkan penerimaan menjadi dosen di perguruan tinggi
itu tidak didasarkan pada merit system, tapi didasarkan pada spoil system, didasarkan atas dasar KKN, gitu ya, terutama kolusi dan nepotisme. Maka akan menghasilkan dosen-dosen ataupun juga tenaga-tenaga peneliti yang tidak mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk menghasilkan atau mengembangkan iptek tersebut. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan satu pekerjaan dilakukan bersama dengan semangat nasionalisme untuk menghasilkan produktivitas optimal. Sudah tidak zamannya lagi, saudara-saudara, satu pekerjaan hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja yang sejalan, satu idealis, satu ilmu. Tidak zaman lagi kalau melibatkan orang lain itu khawatir terjadi rivalitas. Sekarang adalah masa kolaborasi. Dan kolaborasi itu antara lain akan menunjukkan, saudara-saudara, keinginan untuk melakukan satu kegiatan bersama dan akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat. Oleh karena itu arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit itu harus didasarkan pada semua didirect gitu ya untuk kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan rakyat, semua rakyat Indonesia. Dan arahan-arahan semacam ini dalam bentuk manajemen keputusan maka haruslah didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan yang baik. Sila kelima, saudara-saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Selama ini, saudara-saudara, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam arti keuntungan perusahaan cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu lagi-lagi untuk yang ke depan. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Meskipun tidak seluruhnya juga, saudara-saudara, ada pengembangan keilmuan yang didasarkan pada pengetahuan tradisional. Jadi tidak seluruhnya didasarkan pada atau berorientasi pada Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi di Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Nah, ini benar, saudara-saudara, kalau ini gitu ya. Kita melihat bagaimana prodi-prodi yang didorong untuk dibuka, itu adalah prodi-prodi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Padahal pendidikan itu tidak selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bagaimana sekarang dengan prodi misalkan sastra? Apakah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar? Bagaimana dengan prodi-prodi yang lain gitu ya, yang terutama juga ditujukan untuk pengembangan keilmuan itu sendiri? Nah, pengembangan iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan sekelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Terakhir, saudara-saudara, ini ada 3, ini sebagai refleksi atau sebagai refleksi ataupun juga epilog, apapun namanya, saudara-saudara. Saya mengambil pendapat atau quote dari Muhammad Hatta. Beliau adalah salah satu founding fathers dan ini merupakan tokoh bangsa yang menjadi favorit saya. Salah satu tokoh favorit saya adalah Bung Hatta. Saya mengambil 3 quote, saudara-saudara. Beliau mengatakan yang di tengah ini,
Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Kemudian quote yang sebelah kiri saya, yang dengan latar belakang merah, beliau mengatakan, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar untayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain menghormati bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Bung Hatta mengatakan, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Saudara-saudara, saya sangat menganjurkan bahwa ketiga kata-kata atau ketiga pesan dari Bung Hatta ini, saudara rangkai menjadi penafsiran saudara atau persepsi saudara terhadap Pancasila. Anda sudah mengikuti perkuliahan dari mulai bab 1 sampai dengan bab 7 yang terakhir. Terutama pada bagian-bagian terakhir, saudara-saudara, saya menyampaikan tantangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan di Indonesia ke depan. Nah, saya berharap, saudara-saudara, dengan menggunakan 3 quote ini, saudara dapat merangkai, kemudian saudara dapat menuangkan persepsi saudara terhadap Pancasila. Yang jelas, saudara-saudara, Pancasila itu tidak cukup hanya diucapkan, tidak cukup hanya dibaca, tetapi dia harus dipahami, dia harus diinternalisasi ke dalam diri kita masing-masing, dan dia harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Pancasila tidak dapat diindoktrinasikan, saudara-saudara. Karena kalau indoktrinasi itu, saudara-saudara, dapat saja Anda akan merasa terpaksa. Tetapi yang penting adalah Pancasila itu senantiasa menjadi bahan pembicaraan kita sehari-hari, senantiasa menjadi nilai-nilai yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, saudara-saudara, saya akhiri kuliah kita untuk menutup mata kuliah Pancasila ini, karena bab 7 adalah bab terakhir dari mata kuliah Pancasila ini. Harapan saya, saudara-saudara, ketika nanti Anda selesai mengambil mata kuliah ini, Anda tidak membuang begitu saja materi-materi yang telah disampaikan oleh para dosen, para tutor, dan para fasilitator. Kami sangat berharap bahwa nilai-nilai Pancasila itu akan terinternalisasi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Salam sehat untuk semua, sukses untuk saudara-saudara pada saat Anda mengikuti dan menjalani studi di Universitas Padjadjaran.